Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bergabung di jaringan Zoom Meeting pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Waluyo, FHEA selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Dr. Musa Yosep, SIP MAK selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Kahar, MPD selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. Dan yang kami hormati hadirin sekalian yang sudah menyisihkan waktunya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara webinar 2 penulisan dan publikasi ilmiah dengan tema Kiat-kiat memilih jurnal internasional dan nasional bereputasi. Perkenalkan, saya Elang dari Fornas BU Pasca Sarjana yang akan memoderatori acara webinar kali ini. Webinar kali ini merupakan webinar kedua yang diselenggarakan oleh Fornas BU Pasca Sarjana. Sebagai informasi tambahan, kami menyediakan e-sertifikat untuk acara webinar ini. Dan bagi yang berminat, silakan mendaftarkan pada saat mengisi formulir presensi. Sedikit informasi bahwa setelah acara ini selesai, kami masih melaksanakan beberapa acara menarik lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk follow IG kami di fornas.bu Pasca Sarjana dan YouTube kami di Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk acara webinar hari ini. Yang pertama, pastikan perangkat Anda dapat terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, peserta diwajibkan hadir di dalam ruangan Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk merubah nama dengan format nama _instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon pada saat webinar berlangsung. Yang kelima, peserta diwajibkan untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan setelah pemaparan materi. Dan yang terakhir, pada sesi tanya-jawab, peserta diharapkan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand. Baiklah, berikut tata tertib pada webinar kali ini. Dan sedikit informasi bahwa webinar ini diikuti oleh lebih dari 390 peserta. Selanjutnya, kita akan beralih ke sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, akan disampaikan oleh Mas Ahmad Najmi Faris, selaku Ketua Forum Nasional BU Pasca Sarjana. Di tengah kita sudah hadir Mas Faris. Selamat pagi Mas Faris, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita dengar sambutan dari Mas Faris. Kepada Mas Faris, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Musa Yosep, selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan. Yang saya hormati juga kepada Bapak Dr. Budi Waluyo, selaku pemateri pada webinar kepenulisan yang kedua dari Fornas BU. Yang saya hormati juga kepada segenap tamu undangan dan juga panitia dari Forum Nasional Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana, dan yang saya banggakan kepada 390 peserta yang sudah mendaftarkan dalam kegiatan webinar kepenulisan kedua Forum Nasional Beasiswa Unggulan. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman di hari libur, tetapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa mengupgrade diri, dan juga ini merupakan kegiatan yang sangat positif, terutama bagi teman-teman pasca sarjana. Karena pastinya kita dituntut untuk membuat yang namanya riset ilmiah yang harus kita publikasikan di nasional ataupun di internasional. Selain itu juga teman-teman sekalian peserta, perlu saya sampaikan juga bahwa selain kegiatan webinar kepenulisan, kita juga sudah membuat kegiatan
workshop dan juga mentoring yang memang sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu dan sekarang masih juga berjalan, di mana mentoring tersebut itu adalah bagi teman-teman yang setelah kepenulisan melakukan kegiatan webinar kepenulisan dan ingin dibimbing oleh teman-teman BU Pasca Sarjana, kita bimbing tentang bagaimana cara menulis jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional dan itu tanpa dikenakan biaya sama sekali. Artinya ini merupakan fasilitas yang memang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman sekalian, terkhususnya para teman-teman penerima beasiswa unggulan, sehingga ini bisa menunjang teman-teman untuk membuat karya ilmiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Faris atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengar sambutan dari Bapak Dr. Musa Yosef, SIP MAK, selaku Kepala Subkoordinator Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek, sekaligus akan membuka acara resmi pada pagi hari ini. Di tengah kita sudah hadir Bapak Yosef. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sekaligus kita langsung saja dengar sambutan dari Pak Yosef. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berterima kasih sekali nih sama Mas Faris dan teman-teman panitia yang menginisiasi acara ini. Kalau boleh, langsung aja kalau boleh. Serial ini terus-terus. Jangan mentok, nanti data yang baru juga udah ada tuh Mas Faris. Sekitar 600 sepertinya itu. Anggota baru baik S3 maupun S2. Nanti saya akan kasihkan dalam bulan Januari tapi ya. Ada data baru, banyak sekali teman-teman yang S2, S3 di beasiswa unggulan, dan yang terima kasih nih Mas Budi Waluyo, Mas Budi Dr. Budi Waluyo, yang mau mendampingi teman-teman S2, S3. Kegalauan di Indonesia saat ini adalah momok menyelesaikan S2, S3 adalah jurnal nasional atau internasional. Ya kalau yang biasa sih santai-santai aja. Kalau pada saat kita belum bisa naik sepeda, ya pasti ya ada setidaknya kena oli lah. Kalau tidak ya kakinya lecet gitu. Nah, itu kan kebiasaan ya. Kalau sudah biasa saya yakin akan menjadi nyaman. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang menginisiasi ini. Tolong ini terus dan terus. Mau ada saya, mau tidak ada saya, terus jalan terus. Kasih fasilitas teman-teman. Jadikan forum ini betul-betul hidup, bahkan lama-lama menjadi trendsetter. Oh, kalau mau tanya tentang publikasi ilmiah, datang saja ke forumnya BU. Nah, itu kan karena tempatnya gitu loh. Apalagi tadi Mas Faris gratis, wah gratis, apalagi gratis. Tapi bayar kalau upload jurnalnya gitu loh. Gitu ya. Silakan saja, ini tolong terus, jangan sampai energinya turun. Kepada teman-teman pasca sarjana, jangan gara-gara jurnal nasional atau internasional yang dipersyaratkan kita terlambat. Kita tahu bahwa kalau S3 itu 3 tahun, beasiswa unggulan, setelah itu nggak punya ada lagi. Tapi kalau nanti ada teman kita, Mas Dr. Budi Waluyo membantu kita, saya yakin teman-teman S3 bisa berbondong-bondong untuk mengajukan beasiswa penelitian yang 50 juta. Kalau sudah punya 1-2, saya pikir itu kompetitif untuk boleh, sekali lagi boleh teman-teman mengajukan beasiswa penelitian. Ya, tidak dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ini kan S2 ya. S2 dan S3. Kalau boleh Mas Haris juga diinisiasi. Tahun 2024 ada pesta demokrasi. Mbok Yo diinisiasi workshop bagaimana menjadi konsultan politik yang baik dan benar atau gimana. Ini juga menarik karena itu menjadi peluang. Setidaknya teman-teman kalau ahli, karena ini kan ahli, saya yakin teman-teman di IT-nya jago, apalagi nanti diajarin bagaimana membuat polling, bagaimana bukan yang bagian kita
bagian dapurnya lah, bagian menganalisis datanya dan seterusnya. Ya nggak apa-apa sekali-kali jadi tim sukses gitu. Berpengalaman di tahun 2024 gitu kan. Kalah nggak apa-apa, menang alhamdulillah gitu loh. Tapi setidaknya forum 5 tahunan ini sebagai ajang untuk juga kita menggunakan ilmu pengetahuan dari sisi aspek mencari atau mendorong para kandidat untuk maju di pilkada, pilnas, DPR itu. Ini gede banget teman-teman. Ini gede banget dan ini saya pikir perlu diinisiasi ya. Dan teman-teman jangan khawatir, di forum beasiswa unggulan pasca sarjana aktivis sangat banyak. Jadi yang jago IT saya yakin nanti akan direbut, malah bisa-bisa berantem di forum ini. Berantemnya pakai aku aja, tak ditarik-tarik bisa terjadi kalau yang jago IT ini. Nah, untuk itu diberi ruang untuk workshop. Bukan kita berpolitik praktis, tapi kita membantu data, membantu informasi, membantu cara. Dan juga kita sambil belajar untuk bagaimana berpolitik menggunakan data. Kita bukan mengibarkan bendera, kita bukan demonya, tetapi kita menyajikan data. Bagaimana seorang kandidat itu punya ketimpangan. Jangan sampai uang menjadi di awal. Syukur-syukur anggota kita pasca sarjana juga ada yang saya mau nyalon di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional, ya silahkan. Tapi forum ini mengajari bagaimana kita untuk melakukan konsultan di bidang kemenangan 2024. Itu gede banget. 443 kabupaten kota. 34 gubernur dan wakil gubernur. Terus presiden dan wakil presiden. Terus DPRD tingkat kabupaten, DPR provinsi, dan DPR nasional. Kita bukan berpolitik, ya silakan kalau teman-teman ada yang masuk ke politik, tapi kita masuk kepada bagaimana ini pesta demokrasi ini dilihat secara positif. Nah ini saran saja ke Mas Faris dan teman-teman panitia, kalau boleh, karena ada waktu 2 tahun untuk persiapan, seru. Nah sekali-kali tim forum, tahu-tahu ada forum beasiswa unggulan nanti menjadi institut beasiswa unggulan gitu masuk di Metro TV, kan seru gitu loh. Ya, semua dari Dokter Unair misalnya, kandidat dokter semua, kenapa tidak? Silakan saja. Ini karena ini pesta kita. Dan dibutuhkan orang ahli ya, mohon maaf, kita adalah pasca sarjana, jadi memang dibutuhkan tenaga profesional. Kasihan sekali kandidat-kandidat yang dicalonkan, dia tidak tahu petanya. Ini yang maksud saya arahnya ke sana. Bukan berpikir secara praktisnya, tetapi kita ingin membantu datanya, membantu menyuplai datanya, dan kita juga belajar untuk meriset, dan kita juga menjadi tahu, peta ternyatanya seperti ini, dan seterusnya. Saya yakin akan manfaatnya luar biasa, dibanding kita cengok gitu loh. Tahu-tahu menang ya, syukur-syukur jadi asisten bupatinya atau tim ahlinya dari gubernur, ya silakan itu bonusnya. Tapi di luar itu kita belajar. Mohon maaf, kok Pak Musa mendorong untuk bukan berpolitik praktis, sekali lagi bukan berpolitik praktis, tetapi kita belajar menjadi konsultan. Karena pesta yang sangat-sangat besar. Ini kalau tidak ambil peluang itu, menurut saya kita punya kerugian. Mohon maaf, sekali lagi saya bukan praktisnya, tapi saya melihat keilmuannya. Pesta mungkin di dunia baru kali ini akan terjadi. Pesta yang sangat besar. Berapa dana yang akan dibutuhkan? Syukur-syukur ada yang mau meriset, silahkan. Kan keren tuh. Persiapan pemilu 2024 menghasilkan dana tahu-tahu 1.000 triliun. Wah, ini kelok berarti. Berarti kan bisa ada, terjadi jangan menggunakan sistem politik seperti ini gitu. Ternyata boros setiap 5 tahun kita mengeluarkan dana dikonsumsi 1.000 triliun misalnya. Wah, itu kan luar biasa sekali misalnya. Kalau ya kan berbagai macam, silakan. Dan plus tadi saya setuju banget,
kegiatan ini terus. Jurnal ilmiah, bila perlu jurnal, dan jurnal. Nah, karena di BU tidak melarang nanti yang S2, yang sudah masuk S2 sekarang jadi dosen, ya itu rezekinya. Kalau yang sudah sekarang S3 tahu-tahu melamar jadi dosen, ya itu keinginannya, ya silahkan saja. Yang jelas kita adalah NKRI, yang jelas kita adalah bagian dari bangsa ini yang akan memajukan. Tujuan beasiswa unggulan ada memberi kesempatan anak muda untuk berkontribusi dalam pembangunan. Itu jelas ya, ini teman-teman. Jadi kalau penerima beasiswa unggulan tidak berkontribusi, berarti dia mengalami kerugian. Ada satu informasi yang menarik. Satu orang beasiswa unggulan doktor dari teman difabel sekarang sudah menjadi komisioner difabel Indonesia. Saya yakin nanti ini 3 tahun, sekarang sih masih culun-culun, masih mahasiswa. Setelah sudah pada jadi master, jadi doktor, wah keren-keren. Silahkan. Jadi kami di beasiswa unggulan tahun ini memberikan 10 orang magister, 4 orang doktor di teman-teman difabel. Dia langsung bergabung dengan Komisi Nasional Difabel. Di sana ada anggota BU satunya. Moga-moga ini juga menjadi pencerahan bagi kita untuk penguatan teman-teman difabel. Tidak boleh diskriminasi. Kalau bagaimana Pak, cerita tidak boleh diskriminasi, alatnya aja kagak ada, jalurnya kagak ada, WC-nya belum diatur, tempat-tempat umum belum familiar dengan difabel. Oh, undang-undangnya, ya silahkan. Beasiswa unggulan mendorong anak-anak muda. Sekali lagi mendorong anak-anak muda untuk berkreasi. Ya, jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia, terima kasih kepada peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, dan terima pada sahabatku, Bapak Mas Dr. Budi Waluyo. Aduh, Mas, mohon bimbingannya ini adik-adik kita. Jangan gimana ya kalau saya minta ini. Tidak boleh sekali, Mas. Harus berkali-kali. Ya, Mas Faris diminta nanti Mas Dr. Budi Waluyo untuk mendampingi kita terus. Karena kita butuh sekali. Kalau 1000 penerima beasiswa unggulan bisa menghasilkan 4 jurnal, berarti akan jadi 4000. Artinya kita sudah melewati Malaysia. Nah, kita sekali-kali pelanglah di jurnal. Kenapa pemerintah memberikan beasiswa S2 banjir-banjirnya? Kita akan perang secara jurnal di dunia internasional. Katanya sih kalau ada 1000 doktor itu akan mempengaruhi sebuah negara, katanya sih. Tapi ya benar atau tidak. Tapi kalau ngelihat data, Finlandia, Swedia, Singapura, Korea, Jepang, orang yang terdidiknya semakin tinggi akan mempengaruhi pendapatan nasionalnya. Kalau penerima beasiswa unggulan semua memikirkan bangsanya, maka sejahteralah bangsa ini. Kami tidak melarang teman-teman untuk keluar negeri, bahkan misalnya merit sama orang luar negeri. Tetapi yang saya larang tidak boleh hilang NKRI di dadaku. Itu aja pesan sponsornya. Terus saya akan dengungkan bahwa beasiswa unggulan selalu cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi, dan kita buka dengan mengucap syukur kegiatan seminar nasional untuk workshop ya, workshop penulisan jurnal nasional maupun internasional yang didalangi oleh Mas Dr. Budi Waluyo. Kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Wah, terima kasih banyak Pak Musa atas sambutan yang hangat pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya ke acara launching dan progress report, salah satu program dari BU Pascasarjana, yaitu program mentorship. Program ini akan disampaikan oleh Mbak Mela dari Divisi Ristek Fornas BU Pascasarjana. Baik, kepada Mbak Mela, sudah siap? Baik, kepada Mbak Mela, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Musa Yosef selaku Subkoordinator Beasiswa Unggulan, Bapak Dr. Budi Waluyo selaku pemateri, segenap panitia dan tamu undangan serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rahma dari Divisi Ristek Formas BU Pasca Sarjana akan menyampaikan progress report dari agenda kami. Adapun salah satu program kerja kami yang telah berjalan adalah mentorship, di mana program mentorship ini merupakan agenda lanjutan dari kegiatan webinar pertama, yaitu terkait penulisan ilmiah. Konsep proker ini yaitu dimulai dari pengelompokan draft, peserta sesuai rumpun keilmuan, kemudian proses pembimbingan mentor, pengarahan dan pendampingan jurnal, serta pendampingan dalam proses submit hingga draft tersubmit. Agenda ini telah berjalan selama 2 bulan dan telah di tahap pembimbingan oleh mentor, serta pengarahan dalam proses pemilihan jurnal. Kemudian next, berikut merupakan mentor dan pendamping mentor yang telah memiliki beberapa pengalaman dalam publikasi jurnal ilmiah pada bidang sosial humaniora dengan mentor Handar Subandi Baktiar, pendamping mentor yaitu Agung Marsalindo dan Melati Rahma dengan peserta Iklimah Farusifa, Fitria Mustafa dan Lulu Syifa Pratama. Kemudian pada bidang sains dan teknologi yaitu didampingi langsung oleh Kison Muhammad Diki Permana serta Ahmad Nasmi Faris dengan peserta Niko Mangyanti Suartini, Ika Wahyuni, Jul Frianto Lamali, dan Rena Susanto. Kemudian pada bidang kesehatan dengan mentor Mutiara Sintanoviar dan Arman Syah Maulana Harahap, didampingi oleh Teza Ahmad Maulana dengan peserta Devi Maya, Vera Situorma, Nika Arianti, Farah Zativa, M. Dodi Prasianto, Fresiama, dan Sri Widyastuti. Kemudian pada bidang pendidikan dengan mentor Okta Lesagia dan pendamping mentor Agung Ardiansyah, peserta grup yaitu Eko Nurwibowo, Petri Priyati, Gusti Widianti, dan Miftahul Jannah. Harapan kami di akhir bulan Desember seluruh draft peserta dapat tersubmit. Semoga agenda yang telah kami konsep dapat menjadi wadah untuk proses peserta selama menjadi generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian, salam dari kami seluruh Fornas BU Pasca Sarjana. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mela atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan membacakan CV narasumber pada acara webinar pada pagi hari ini. Kepada panitia dimohon untuk share screen CV narasumber. Baik. Untuk pembicara kita pada webinar hari ini, yaitu Bapak Dr. Budi Waluyo, FH.EA. Pak Budi Waluyo merupakan seorang pengajar dan peneliti di bidang pengajaran bahasa Inggris, teknologi edukasi, dan edukasi internasional. Beliau merupakan seorang alumni dari Lehigh University, Amerika Serikat. Semasa dia di Inggris dan juga Amerika, beliau telah memperoleh banyak sertifikat seperti yang tertera pada layar. Kemudian, beliau juga memiliki banyak pengalaman, dan khususnya untuk saat ini, beliau merupakan asisten profesor di School of Languages and General Education, Walailak University, Thailand. Dan berikut beberapa publikasi beliau yang sudah dipublikasikan. Di samping itu, beliau pernah berkontribusi dalam penulisan book chapter dan memiliki pengalaman sebagai seorang reviewer jurnal. Baik, tidak usah kita tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Pak Budi Waluyo. Sepertinya Pak Budi sudah berada di tengah-tengah kita ya. Selamat pagi Pak Budi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Mas Elang, Alhamdulillah kabar baik. Apakah suara saya bisa didengar? Alhamdulillah, sudah jelas Pak, terdengar. Oke. Ya. Oke, kalau kayak gitu kita langsung saja ya masuk ke inti acara pada pagi hari ini. Untuk pemaparan materinya sekitar 45 menit dan selanjutnya dilakukan sesi diskusi yaitu tanya jawab selama 20 menit. Baik, kepada Pak Budi Waluyo kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kabar baik di tengah-tengah situasi yang
kurang mengenakan sekarang ini. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa jaga protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, dan juga kalau kita menjaga diri dan keluarga, insya Allah yang lain juga bakal terjaga dari virus ini. Semoga kita sehat selalu sampai semuanya berakhir ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sesi ini. Nama saya Budi Waluyo. Saya to the point aja ya. Jadi saya dosen di Walalak University di Thailand. Saya juga pendiri sekolah TOEFL. Kalau ada mahasiswa sekolah TOEFL di sini udah lama. Di momen saat ini saya akan sharing tentang memilih jurnal internasional dan nasional berprestasi. Saya mau cerita sedikit. Jadi saya lulus S3 di Amerika tahun 2017. Tahun 2017, lalu saat saya S3, saya ada publikasi. Tetapi publikasi di jurnal internasional bukan syarat kelulusan waktu itu. Jadi ketika saya lulus tahun 2017, saya diterima kerja di Walalak University di tahun 2017 juga, akhir tahun. Saat itu saya belum tahu banyak tentang jurnal internasional, terutama Scopus. Di tahun 2019, saya mulai publish paper di jurnal terindeks Scopus. Tahun 2019 ada 2. Tahun 2020 ada 3 publikasi. Di tahun 2020 saya mulai komit. Jadi 1 bulan saya menyelesaikan 1 manuskrip. Makanya di tahun 2021 sekarang ini, di saat ini sampai hari ini saya sudah mendapatkan 10 publikasi di jurnal terindeks Scopus. 2 publikasi akan datang di akhir bulan ini. 2 publikasi akan datang di tahun depan, sudah dijadwalkan. Jadi yang akan saya sampaikan sekarang ini, kalau Anda bilang, mohon jangan berpikir saya ahli ya. Saya masih newbie di dunia publikasi ini, tapi saya bisa bilang, saya punya beberapa tips yang bisa membuat kenapa jumlah publikasi saya naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan tahun ini naik drastis. Perkiraan saya akhir tahun ini saya akan mendapatkan sekitar 13 publikasi di Scopus. Q1, Q2, Q3, Q4, semuanya ada. Dan tahun depan sudah ada yang menunggu 2 publikasi. Jadi saya ingin bilang sebelum saya mulai, teman-teman di Indonesia selalu kebanyakan mengatakan saya sedang menulis jurnal atau saya belum bisa lulus S2 atau S3 karena sekarang kan kebanyakan program S2, S3 mensyaratkan kalau mau lulus harus ada 1 atau 2 publikasi di jurnal internasional terutama. Kebanyakan akan bicara saya sedang menulis jurnal. Sebenarnya bukan jurnal yang ditulis, tetapi artikel. Jurnal adalah kumpulan dari beberapa artikel. Jadi kalau Anda menulis jurnal, hebat sekali Anda karena Anda menulis beberapa artikel. Mulai dari sana dulu ya, diperbaiki. Jadi bukan menulis jurnal atau publish jurnal, apalagi publish jurnal, karena yang publish jurnal adalah publisher, bukan kita. Yang kita lakukan adalah menulis paper atau menulis manuskrip atau artikel. Seperti itu. Yang kedua, kita sering bilang jurnal Scopus, jurnal Scopus. Scopus itu bukan jurnal. Scopus adalah indeks. Nah, saya akan jelaskan apa itu indeks sebagai dasar pemahaman ya. Jadi yang seharusnya kita bilang adalah jurnal terindeks Scopus, bukan Scopus jurnal. Right? Karena kalau kita bilang Scopus jurnal, kita akan berasumsi Scopus itu punya jurnal. Sebenarnya dia adalah indeks. Karena jurnal yang terindeks Scopus bukan milik Scopus. Ada yang milik Scopus, tapi tidak semuanya milik Scopus. Itu pemahaman dasar, dan saya punya 45 menit, saya akan share tips praktis. Kalau Anda baru
baru di dunia publikasi ini, saya ingin bilang seperti ini. Publikasi di jurnal internasional, terutama Scopus, itu salah satu hal yang tersulit. Salah satu hal yang tersulit kalau kita ingin berkarir di tingkat universitas. Salah satu yang tersulit. Artinya apa? Kalau kita berhasil meraihnya, itu merupakan salah satu prestasi yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa. Memang tidak mudah. Sama seperti kita mendaki gunung kan. Ada banyak orang mendaki gunung. Lelah, capek. Tapi kenapa mereka mau keep going? Kenapa? Karena mereka tahu tidak semua orang yang berhasil meraih puncak gunung. Dan mereka tahu di atas puncak gunung nanti ada pemandangan yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Sama seperti Scopus. Makanya saya bilang, jangan berharap prosesnya akan mudah. Karena ini tidak semua orang bisa. Tetapi, once you can get it, it will be something wonderful. Ya, ketika kita dapat sesuatu yang sangat-sangat berguna untuk kita karir di universitas. Tingkat higher education. Saya mulai langsung aja ya, satu persatu. Jadi yang pertama, tadi saya bilang menulis artikel atau paper, bukan menulis jurnal atau publish jurnal. Ada pertanyaan seperti ini dulu, dasar ya. Jadi yang kita harus cari ketika kita sedang menulis paper, itu jurnalnya dulu yang dicari, baru menulis papernya atau manuskrip, atau nulis manuskrip dahulu, baru mencari jurnal. Karena ada sebagian yang manuskripnya sudah selesai, tapi bingung mau submitnya kemana. Atau ada yang jurnalnya udah dapat, tapi manuskripnya belum selesai. Ini yang mana dulu yang harus diselesaikan? Menurut saya, keduanya bisa go together, bisa dilakukan bersamaan. Kalau kita lebih mudah menulis manuskrip dahulu, tulislah dulu manuskrip. Tetapi biasanya ketika kita menulis manuskrip, kita akan explore jurnal. Saat dalam proses ini, kita akan punya pengetahuan jurnal-jurnal yang fit dengan topik ini kita, topik riset kita. Bisa juga mencari jurnal dahulu, seperti saya dulu pernah saat di awal-awal di tahun 2019, saya baca beberapa jurnal dan saya punya jurnal favorit. Ingin sekali publish di sana. Jadi saya pelajari artikel yang publish di sana, baru saya menulis manuskripnya. Alhamdulillah publish di sana. Nah, kedua proses ini bisa dilakukan bersamaan dan tidak perlu ada, memang akan ada at some point di satu situasi Anda merasa saya ada manuskrip tapi bingung mau mencari jurnalnya di mana. Itu lebih one step ahead. Masih mending, masih lebih baik daripada yang sudah ketemu jurnalnya tapi manuskripnya belum dapat. Nah, saya akan memberikan beberapa tips juga terkait ini. Kita langsung saja pemahaman dasar. Ya, tadi saya bilang bukan jurnal Scopus, tapi jurnal terindeks Scopus. Jadi indeks itu apa? Indeks itu adalah database, kalau bahasa Indonesianya database. Database itu kalian punya flash drive ya, pernah ya? Atau Google Drive tahu ya? Nah, itu adalah database. Database maksudnya tempat storage, tempat menyimpan. Nah, journal indexes itu adalah database, tempat menyimpan. Jadi kalau Anda terbit artikel di jurnal terindeks Scopus, ketika orang buka database Scopus dan mengetik nama Anda, mereka akan mendapatkan artikel Anda. Nah, itulah yang namanya database. Kalau Anda tidak pernah publish di jurnal terindeks Scopus, ketika orang mencari nama Anda di Scopus, pasti tidak akan ada. Nah, itulah yang namanya indeks. Dan indeks jurnal itu ada banyak sekali. Ketika Anda membuka jurnal, misalnya ya, saya kasih contoh, membuka jurnal misalnya, jurnal ini ya, Journal of English Language Teaching and Linguistics.
Ketika buka jurnal ini, Anda biasanya melihat ada sesi ini ya. Banyak sekali. Jangan bingung, jangan bingung. Karena biasanya kita bingung, ini jurnalnya, indeksnya banyak sekali ini. Pasti jurnal bagus. Belum tentu. Jadi, gimana cara melihat indeks jurnal? Cara melihat indeks jurnal yang bagus adalah Anda harus melihat punya standar patokannya. Indeks jurnal tertinggi yang diterima di seluruh dunia secara internasional, itu adalah Scopus dan Web of Science. This one. Atau orang sering menyebutnya ISI. ISI itu tidak ada lagi. Dulu ada ISI. Kemudian diakuisisi sama Web of Science atau Thomson Reuters. Jadi sekarang yang kita menyebutnya Web of Science. Karena ada juga indeks tipu-tipu ya. Dia menyingkatnya dengan nama ISI. Tapi itu sebenarnya bukan ISI yang diterima secara internasional. Jadi dua indeks ini adalah indeks tertinggi. Ketika melihat jurnal, jangan pusing melihat indeks-indeks yang ada. Lihat aja, ada nggak salah satu dari ini. Dan juga, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengeceknya. Ketika saya bilang ini indeks tertinggi, maksudnya apa? Salah satu yang bisa Anda lakukan setelah berhasil publish di jurnal terindeks ini adalah, kalau Anda bisa publish di sini, kemungkinan besar Anda bisa publish di sini. Jurnal-jurnal terindeks yang di bawahnya. Nah, makanya saya bilang patokan Anda adalah indeks tertinggi. Dua ini, Web of Science dan Scopus. Setiap negara juga punya national index. Seperti di Thailand kita punya TCI. Di Indonesia kita punya Sinta. Ya. Lagi saya bilang, lihat jurnal indeks yang tertinggi dahulu untuk melihat jurnal itu bagus atau tidak. Ya, Web of Science atau Scopus. Di pertemuan saat ini saya akan lebih menjelaskan tentang jurnal terindeks Scopus karena jumlah jurnal yang terindeks Scopus itu lebih banyak daripada yang terindeks oleh Web of Science. Dan biasanya kalau jurusan Anda Social Science, Teaching, Education, dan lain-lain, itu kebanyakan jurnalnya terindeks Scopus. Tapi kalau jurusan Anda teknik atau sains, biasanya banyak jurnal yang terindeks di Web of Science. Either of them is good. Yang mana aja itu bagus. Oke, ini yang selanjutnya. How to find an appropriate journal. Ini pengetahuan yang sederhana dahulu ya. Seperti saya bilang tadi, ada banyak sekali indeks jurnal di luar sana. Terus gimana cara mencarinya? Ini adalah link. Nanti saya akan share PowerPoint saya dengan panitia, jadi teman-teman bisa minta dengan panitia. Ini adalah link yang bisa Anda explore. Ini simple ya, tapi kalau Anda tidak paham, biasanya bingung yang mana yang benar. Pahami bahwa di dunia publikasi tidak semuanya jujur. Ada penipuan, ada predatory yang hanya mencari uang, tapi karena kita tidak punya pengetahuan, kita terjebak. Nah, ketika kita publish, kita udah bayar, ternyata artikelnya tidak diterima oleh atau diakui oleh institusi kita atau pemerintah atau dunia internasional. Makanya ini pengetahuan yang penting. Jadi kalau ISI Journal atau Web of Science, ini linknya. Kalau Scopus, ini linknya. Sinta, saya yakin Anda sudah tahu ya linknya ya. Tapi kalau Anda ingin tahu jurnal yang terindeks Scopus dan ISI, ini linknya. Saya akan demonstrasikan sedikit ya, biar jelas sedikit. Jadi kalau Anda buka Scopus, ini penampakannya nanti di link. Dan Anda bisa klik sources di sini untuk mencari nama jurnal. Ini kalau Anda ingin mencari author. Jadi kalau misalnya Anda melihat nama saya, Anda bisa cari nama saya di sini, dan Anda bisa lihat berapa banyak publikasi yang saya miliki. Jadi kalau Anda publish di jurnal terindeks Scopus, Anda seharusnya bisa mencari nama Anda di sini. Dan Anda akan punya Scopus ID.
Yang punya Scopus ID hanya orang-orang yang pernah publish di jurnal Trindex Scopus. Jadi itu sebuah prestige juga. Nah, saya demonstrasikan pertama sources ya. Jadi ini Scopus website. Anda tinggal tulis nama jurnalnya apa ya. Kalau Anda sudah punya nama jurnalnya, maka Anda bisa mencarinya di sini. Di jurnal di Scopus database ini di websitenya. Tapi kalau Anda belum tahu nama jurnalnya, Anda bisa pergi ke website ini, namanya Scimego. Anda seharusnya menghabiskan banyak waktu di website Scimego ini, karena Anda harus tahu medan pertempuran dalam istilah saya yang harus Anda taklukkan. Jadi Anda harus tahu amunisi yang Anda miliki apa. Kalau Anda belum pernah eksplor website ini, atau hanya 1-2 kali buka website ini, berarti Anda belum serius ingin punya publikasi di jurnal Trindex Scopus. Kenapa? Karena pengetahuan tentang, oh, jurnal ini, oh, saya tahu, itu Q1. Oh, jurnal itu, oh, saya tahu, itu Q3. Itu artinya orang yang bisa menjawab seperti itu, dia udah menghabiskan banyak waktu tiap hari eksplor di website ini. Nah, biasanya yang membuat kita sulit karena kita belum punya knowledge itu dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Caranya mudah sebenarnya. Kita bisa lihat jurnal ranking, kita bisa pilih subject area-nya yang mana, kita bisa pilih tipenya apa, jurnal, dan kita bisa juga pilih jurnalnya based di apa. For example, saya ambil misalnya ini ya, areanya Arts and Humanities. Saya mau yang di Asia aja. Maka akan muncul seperti ini. Kita bisa melihat Q-nya, Q rankingnya, ya kan? Kalau Anda mau lihat lebih detailnya, Anda bisa klik. Kemudian bisa pergi ke homepage-nya. Di sini ada homepage-nya. Klik, kemudian Anda bisa buka homepage jurnalnya. Saya akan jelaskan kenapa ini penting, pengetahuan tentang ini penting. Nanti di sesi selanjutnya, ya. Di Web of Science sama seperti Scopus juga. Kalau Anda sudah mendapatkan nama jurnalnya. Kalau belum tahu nama jurnalnya, pergi ke Scimego. Anda juga bisa lihat this one, yang ini, tentang jurnal Trindex Web of Science aja, kalau itu yang mau Anda munculkan. Selanjutnya, kalau kita sudah paham, terus bagaimana dengan Sinta, Pak? Bagaimana dengan Sinta? Kalau saya bilang, Sinta adalah local index, national index, sama seperti di Thailand. Kami punya di sini ada Thai Citation Index namanya. Saya yakin teman-teman di Indonesia lebih paham cara menggunakan Sinta, website Sinta. Sebenarnya operasinya sama seperti menggunakan website Scopus, ya. Anda bisa cek nama jurnalnya, juga bisa cek ranking Sintanya. Hanya saya bilang teman-teman, nanti saya akan kasih salah satu tipsnya. Teman-teman, ketika kita aim for the highest, kalau kita tujuannya yang lebih tinggi, Scopus atau ISI, itu cenderung ketika kita mengirim ke jurnal yang di bawahnya, biasanya lebih mudah. Seperti misalnya kita mendaki ke puncak, itu lebih sulit daripada turun ke bawah, ya kan? Kalau Scopus itu puncaknya, sulit memang, tapi ketika turun ke bawah, indeks yang di bawah lebih mudah kita tembus. Karena kita sudah melewati banyak rintangan untuk mencapai puncak itu, ya kan? Nah, kita langsung saja ke tips selanjutnya. Hati-hati dengan predatory dan fake journals, teman-teman. Saya sudah melihat, saya 4 tahun di Thailand sampai sekarang ya, dan sudah komunikasi juga dengan teman-teman di Indonesia. Memang kebanyakan kita inginnya punya shortcut, ya kan? Tapi shortcutnya tidak halal, tidak jujur. Nah, itu yang harus kita perbaiki dan hati-hati. Dan juga pengetahuan dasar yang saya berikan di awal tadi, kalau Anda sudah dengar, insya Allah itu bisa
memfilter jurnal-jurnal predatory yang ada. Jadi Anda kalau udah tahu, oh ini lihat ada Scopusnya atau tidak, lambang Scopusnya, atau ketika Anda punya nama jurnal ya, ini nama jurnalnya misalnya ya, American Journal of Research and Communication kan. Bagaimana mau mengecek jurnal itu ada terindeks Scopus atau tidak? Pergi saja ke website Samego ini, kemudian kalian type saja namanya. Misalnya ini ya, saya type, kalau dia terindeks Scopus, Anda akan mendapatkan namanya di sini. Seperti jurnal ini saya tulis Gema ya. Ada di sini. Maka jurnal ini terindeks Scopus. Kalau namanya tidak muncul, maka jurnal itu tidak terindeks Scopus. Walaupun mereka di websitenya klaim terindeks Scopus. Ya. Jadi website Samego ini, itulah tadi saya menyebutkan, kalau Anda belum menghabiskan banyak waktu di website ini, Anda belum serius di dunia publikasi ini. Padahal itu adalah hal yang harus Anda lakukan kalau ingin berkarir di dunia higher education, tingkat universitas. Ya, hati-hati dengan predatory journal, everyone. Salah satu ciri-cirinya, beberapa ciri-cirinya, yang pertama menjanjikan proses cepat, seminggu, 2 minggu, publish. Yang kedua, ada publication fee. Yang ketiga, dia akan kirim email ke email Anda dan mengatakan Anda expert di daerah ini. Biasanya itu predatory. Nggak usah pikir 2 kali, langsung hapus saja. Ya. Jadi teman-teman, hindari predatory atau fake journals. Ada jurnal yang abu-abu saya bilang. Dia terindeks Scopus, tapi kok bau-baunya kayak predatory. Reviewnya cepat, ada publication fee, terus kualitas artikel yang terbit itu juga kurang bagus. Hati-hati juga dengan yang ini. Dan ini lebih sulit dideteksi karena di atas saya bilang abu-abu kalau bahasa kita, ya kan? Nah, saya bilang kayak gini teman-teman. Habiskan banyak waktu di Samego, pahami jurnal-jurnal yang ada di area research Anda. Karena kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang itu, seperti kita, when you're going to a war, ketika kita pergi ke medan perang, memahami medan perang yang kita akan tuju itu sangat penting, menentukan dalam hal kemenangan kita, ya kan? Right. Langsung, ketika kita membuka website jurnal, ini adalah hal yang seharusnya Anda lihat pertama. Lihat aim scope-nya, submission guideline, frekuensi publikasinya, ada nggak submission fee atau publication fee-nya, terindeks apa? Tadi saya bilang, ada banyak indeks, nggak usah pusing, lihat aja, udah terindeks Scopus atau tidak. Hah? Dan menurut saya belum klarifikasi ini ya, menurut saya, kalau jurnal itu terindeks Scopus, tapi tidak terindeks Sinta, nah itu Anda harus tanya ya, bagaimana apakah akan diterima atau tidak. Karena Sinta tidak semua indeks jurnal terindeks Scopus, terindeks Sinta. Ya. Tapi menurut saya, seharusnya diterima. Karena di Thailand, walaupun jurnal itu tidak terindeks TCI, indeks Thailand, tapi terindeks Scopus, diterima. Makanya saya bilang tadi, aims for the highest. Nah, sekarang saya langsung aja. Practical tips and tricks untuk teman-teman. Ya, kalau Anda sedang menulis research manuskrip sekarang, sudah punya beberapa publikasi, ini tips dan tricks untuk Anda. Yang pertama, ya, tadi saya bilang, ketika kita pergi ke satu medan perang, yang harus salah satu hal yang penting untuk memenangkan perang itu adalah Anda tahu modal yang Anda miliki apa, amunisi yang Anda miliki apa. Nah, tips pertama yang saya bilang adalah buat folder bookmarks yang berisi website jurnal di area riset Anda. Contoh, saya berikan contoh ya. Ini adalah Google Chrome saya ya. Ketika Anda klik ini, Anda lihat ada bookmark ya. Nah, Anda lihat di sini, saya buat beberapa di sini. Saya punya bookmark daftar jurnal, educational journal, ini ada banyak. ELT journal best, the ones for me, special ones, semuanya ada saya. Jadi
bagaimana saya mengumpulkan ini? Ketika saya menulis riset manuskrip, saya membaca satu artikel, ada jurnalnya, saya klik jurnalnya, buka jurnalnya, misalnya jurnal ini ya. Saya buka jurnalnya, klik, kemudian saya bookmark. Bookmark langsung masukkan kemana yang akan kita masukkan. New target journal. Jadi nama-namanya terserah Anda. Tapi ini adalah hal yang sangat-sangat penting dimiliki. Anda bisa juga buka bookmarks-nya di bookmark manager. Jadi Anda bisa buka dan buat nama untuk bookmark-nya apa saja. Seperti ini saya ada banyak di sini. Jadi kalau tadi pertanyaan di awal ya, nulis manuskrip dulu baru cari jurnal atau cari jurnal dulu baru nulis manuskrip, sembari buat bookmark seperti ini. Karena ketika Anda butuh, Anda tahu di mana Anda mencarinya, ya. Selanjutnya itu sederhana ya. Yang kedua, selalu targetkan jurnal terindeks Scopus. Saya bilang teman-teman, terindeks Sinta bagus, tapi jangan, kalau saya bilang selalu targetkan terindeks Scopus. Jarang, tapi ditolak terus, Mas. Ditolak itu masih lebih mending daripada tidak pernah mencoba. Dan biasanya memang kayak saya ya, di tahun ini saya akan punya 13 publikasi. Dari 13 itu hanya satu artikel yang sekali kirim diterima. Sisanya ditolak berkali-kali. Bayangkan ketika Anda mengungkapkan perasaan Anda dengan gadis atau cowok yang Anda sukai, tapi ditolak. Gimana rasanya? Nggak enak kan? Nah, ini penolakan dari jurnal, itu biasanya satu manuskrip bisa ditolak berkali-kali, 3-4 kali. Bahkan saya ada yang hampir 10 kali ditolak. Tapi akhirnya terbit juga. Dan ketika kita selesai di jurnal terindeks Scopus, insya Allah ketika kita mau coba kirim ke jurnal terindeks Sinta, akan lebih mudah. Saya bilang lebih mudah bukan karena kita, saya tulis, selesai, kirim, bakal terima nih di Sinta, karena saya udah terindeks Scopus. Enggak, tapi kita karena sudah publish di jurnal terindeks Scopus, kita paham kualitas artikel yang baik itu gimana, kualitas analisis yang baik itu gimana. Ya, jadi saya akan bilang ke teman-teman, selalu aim for jurnal terindeks Scopus. Kalau udah ditolak lebih dari 10 kali, bolehlah kirim ke jurnal terindeks Sinta atau jurnal terindeks yang lain. Ya, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, nah ini tips yang penting, tapi simple ya. Hindari memilih jurnal berbasis di negara berbahasa Inggris. Ya, berbahasa Inggris misalnya Amerika, Inggris, Australia. Hindari mengirim manuskrip atau paper Anda ke jurnal berbasis bahasa Inggris. Kalau Anda masih pemula, ya. Kenapa? Karena Anda akan compete dengan orang yang sudah native bahasa Inggris. Tapi bagaimana mencarinya, Mas? Carinya, tadi saya bilang, di website Scimego. Ketika Anda buka website Scimego, ya, website ini, ya, Anda belum tahu nama jurnalnya, klik jurnal ranking, kemudian Anda bisa spesifikkan negara atau benua mana yang mau kalian tuju. Jurnal yang basisnya di negara atau benua mana. Nah, saya sarankan jangan kirim ke jurnal yang basisnya di negara berbahasa Inggris. Anda bisa klik Asia, dan ini adalah list jurnal yang berbasis di negara Asia. Itu lebih possible ditembus, ya. Itu tips yang selanjutnya. Kemudian, hindari memilih jurnal dari publisher yang sudah mainstream. Anda udah tahu ya, ini ya, Elsevier, Sage, Taylor, ada juga yang lain. Hindari. Lah, Mas, kalau kita nggak kirim ke sini, ke jurnal mana lagi? Kan katanya mau yang terindeks Scopus. Ada banyak jurnal terindeks Scopus yang bukan dari publisher. Ini publisher namanya ya. Publisher itu mempublish banyak jurnal. Jurnal mempublish banyak artikel. Ini publisher.
Dan mainstream, hindari mengirim ke sini kalau Anda masih pemula. Tapi kalau sudah punya banyak publikasi, mau coba, nggak apa-apa. Karena tidak mengirim di jurnal dari publisher ini, tidak akan mengurangi penilaian tentang Anda. Kalau Anda bisa publish di jurnal Trindex Scopus. Saya kasih contoh misalnya ya. Ada 2 jurnal, misalnya jurnal ini, ya, sistem. Jurnal sistem ini adalah Q1, dia Q1, Trindex Scopus. Popular, ya, publishernya Elsevier. Kemudian ada jurnal lain lagi yang tadi saya buka, ini Gema, ya, bukan Gema, 3L, ya, dari Malaysia. Sistem ini kalau nggak salah dari US kalau nggak salah. Ini Malaysia basisnya. Ini juga Q1 juga, tapi tidak dari publisher Elsevier. Anda publish di jurnal ini sama nilainya dengan publish di jurnal ini. Esensinya sama-sama Q1 dan Trindex Scopus. Makanya saya bilang hindari mengirim jurnal artikel Anda ke publisher yang sudah mainstream kalau Anda masih baru. Yang ketiga, hati-hati dengan jurnal yang discontinued atau bakal discontinued dari Scopus. Nah, ini adalah level kedua dari predatory journals. Ini yang saya bilang jurnal predatory yang abu-abu. Sangat sulit dipahami. Saya pernah beberapa minggu lalu saya ngobrol dengan teman dari Indonesia, saya bilang, indeks Google Scholar-mu tinggi sekali, lebih tinggi dari saya. Iya dong, katanya. Tapi saya nggak ada publikasi di Scopus. Kok bisa? Saya ada publikasi 3 di Scopus tahun ini. Tapi discontinue semua. Jadi nggak ada nama saya di Scopus. Tadi kan saya tunjukkan sama teman-teman ya. Kalau kita mau buka website Scopus, yang ini ya, kita bisa mencari author's name ya. Author's name di sini, author's research. Ya kan? Dan kita bisa lihat di sini, type nama kita, Budi misalnya ya. Kalau kita pernah publish di Scopus, kita akan menemukan nama kita di sini. Let me try this one. Ya. Anda bisa menemukan nama Anda. Kayak saya, Anda bisa menemukan dokumen saya, indeks saya di Scopus. Ya. Tapi kalau misal jurnal yang Anda kirim dan di-publish artikel Anda oleh jurnal itu, tapi jurnal itu artinya discontinued, nggak akan Anda melihat nama Anda di sini. Dan itulah akan sebuah kerugian untuk Anda. Jadi, pandai-pandai mengecek, ya. Biasanya ketika Anda diterima artikel bulan ini, akan terbit bulan depan, 2-3 bulan dari terbit itu, cek nama Anda di sini. Sudah masuk atau belum archive-nya, di archive ini. Ya, saya ada yang sudah publish, tapi belum masuk ke archive ini, karena memang butuh waktu dia masuk ke archive ini. Ini penting teman-teman, penting karena kalau Anda ingin berkarir di dunia internasional, kemanapun Anda pergi, ini diakui oleh dunia internasional. Ya, jadi punya satu dokumen di sini sangat-sangat penting, apalagi punya banyak. Ya. Tips yang selanjutnya, kalau discontinued akan seperti ini misalnya ya. Anda cari di sources, elementary, nama jurnalnya misalnya, elementary education. Anda sudah punya nama jurnalnya, terus bingung, ini terindeks atau enggak. Anda type di website Scopus, sources. Nah, kalau Anda type di Scopus, Anda bisa tahu, discontinued. Artinya apa? Nggak lanjut lagi. Artinya apa? Kalau Anda publish di jurnal itu, nggak akan artikel Anda masuk di database ini. Dan nama Anda juga nggak bisa dicari di database ini. Itulah yang namanya discontinued journal. Jurnal abu-abu saya bilang. Karena predatory juga enggak. Sebenarnya dia predatory dan pernah terindeks oleh Scopus. Scopus itu melakukan evaluasi setiap tahun. Jadi dia selalu evaluasi kualitas jurnal. Yang ketiga, nah ini penting teman-teman. Pahami modal yang Anda miliki. Tapi jangan pernah mau bayar publikasi pakai uang sendiri.
kecuali bakal diganti. Saya ulangi ya, jangan pernah mau bayar publikasi pakai uang sendiri, kecuali bakal diganti. Lah, gimana Mas? Kami bayar semua. Nah, itu karena Anda pengetahuannya kurang banyak, kurang mencukupi. Saya di sini publikasi banyak sekali Mas. Berapa habis uang? Banyak habis uang, tapi saya diganti. Nah, kalian harus paham ya. Saya pernah ditanya oleh beberapa dosen di sini, kok publikasimu banyak sekali? Saya jawab jujur, yang saya cari itu uangnya. Karena dengan riset, kita bisa dapat uang tambahan di luar gaji bulanan. Jujur saya, kenapa kayak gitu Mas? Karena Anda harus paham di kampus Anda atau di beasiswa Anda, apa yang Anda miliki bisa klaim. Kalau di tempat saya, kami punya publication reward. Kemudian ada namanya publication fee funding. Ada namanya proofreading. Reading service funding. Ini di institusi saya ya. Publication reward itu apa maksudnya? Kalau kita publish satu artikel, bisa klaim. Q1 dapat 20.000 baht. Atau sekitar berapa ya, kali 400, mungkin 8 jutaan ya. Q2 dapat 10.000, mungkin 5 jutaan. Q3 dapat sekian. Q4 dapat sekian. Ya. Kemudian publication fee funding, ketika kita diterima di satu jurnal, lihat fee fundingnya berapa. Nah, di institusi saya ada maksimum 20.000 baht, mungkin sekitar 20 juta mungkin. Ya. Jadi, nggak masalah ada publication fee-nya. Kalau masih bisa di-cover oleh publication fee funding ini, kirim sudah. Pakai duit sendiri, tapi nanti diganti. Ya. Juga proofreading service. Ini yang harus Anda pahami dari Kemendikbud atau dari kampus Anda, apa yang bisa Anda klaim. Dan inilah yang bakal jadi pendapatan tambahan Anda. Jangan mau publish paper hanya karena mau ada artikel publish, tapi tidak ada insentif dari segi materi. Kalau saya bilang jangan mau. Kalau nggak ada insentif, saya nggak mau nulis. Karena memang secara ideal ya kita mau tentang keilmuan. Tapi juga kita butuh motivasi sendiri tentang bagaimana bisa membantu kehidupan kita juga. Saya jujur di sini ya. Jadi publikasi saya udah 11 tahun ini ya. Udah banyak publication reward saya claim. Kalau ada dua autor, bagi 2 kami. Dan ini yang jadi motivasi saya sebenarnya. Karena keilmuan itu sudah paham kita, tinggal tambahannya. Ya, jadi pahami di kampus Anda, tanya ada publication reward nggak? Kalau kita publish dapat reward nggak? Terus berapa ya publication fee yang bisa dibantu oleh kampus? Lagi, jangan mau publish artikel pakai uang sendiri, kecuali diganti. Oke? Dan selanjutnya, Anda penting punya role model. Ingat, Anda tidak bisa memahami sesuatu sendiri. Jadi Anda harus paham role model yang Anda miliki apa, siapa. Anda bisa gunakan Twitter, website research, Academia, ResearchGate, ORCID, even Google Scholar. Saya jelaskan, kasih tips ya, beberapa ya. Yang pertama, Anda harus baca artikelnya dulu, orang itu, kemudian baca analisanya sesuai dengan riset metode Anda atau tidak. Kayak saya ya, saya sudah menemukan beberapa role model saya. Analisanya kuantitatif, saya kuantitatif. Jadi setiap kali saya menulis manuskrip, saya akan mengacu ke dia. Dan saya juga dapat topik-topik riset dari topik dia. Melanjutkan riset dia juga. Area dia juga. Ada 1-2 paper saya bahkan meniru riset desain dia. Tapi konteksnya berbeda. Konteks dia di Inggris, konteks saya di Thailand. Beda. Tapi riset desain, procedure, saya tiru. Questionnaire, data analisis, saya tiru dari dia. Makanya penting memilih role model yang pas. Role model saya bukan qualitative researchers, karena saya kuantitatif. Nah, ini juga sembari dalam proses membaca artikel yang sudah terbit, pahami yang mana nih role model yang bisa saya ikuti.
Kalau dia ada di Twitter, follow account-nya. Kalau ada di ResearchGate, follow account-nya. Kalau ada di ORCID, buka account-nya. Baca satu persatu artikel. Ini penting. Yang kedua, Anda harus bangun personal learning networks. Ini adalah term di akademik yang muncul di tahun 2000-an. Ya. Personal learning networks ini artinya apa? Anda harus keep updated yourself. Harus update diri kita tiap hari. Nggak bisa nggak. Ya, kita punya handphone. Ketika kita menunggu antrian, kita bisa baca, dapat research updates, bisa juga hal-hal yang terkait research, seperti itu. Nah, salah satunya yang bisa Anda lakukan explore Scopus Index Journal dengan menggunakan Scimego website tadi, atau yang selanjutnya kalau Anda mau gunakan adalah Google Alert di Google Scholar. Saya kasih tahu, ini simple ya. Misalnya Anda buka Google Scholar ya, Google Scholar. Nah, ini Google Scholar saya ya. Kalau Anda buka Gmail Anda bisa. Anda lihat di sebelah sini, sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Ini sebelah kiri ini Anda bisa klik, kemudian ada yang namanya alert. Anda klik, kemudian Anda bisa type alert apa yang Anda mau dapatkan. Dan ini biasanya keywords, research yang Anda ingin dapat update tiap minggu. Kayak saya tulis ini banyak saya alertnya. Nanti dia akan masuk ke Gmail Anda tiap minggu. Anda tinggal lihat, baca, oh ini saya mau baca ini. Tinggal klik, baca. Ya, sambil nunggu antrian di bank, Anda bisa baca. Dan itu yang namanya personal learning network. Sama di Twitter juga. Di Twitter, Anda bisa gunakan fitur likes. Ya. Contoh ya, ini misalnya ya, saya baca ini, oh bagus nih orang ini, saya like. Artinya nanti saya bisa baca di sini. Nah ini ada banyak saya artikel yang saya like, dan bisa saya baca saat saya menunggu antrian, atau menunggu teman, atau menunggu makanan datang, dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut personal learning networks, everyone. Tip yang ke-9, pahami jenis-jenis publikasi. Karena research article bukan satu-satunya jenis publikasi. Sekitar 5 menit lagi ya panitia ya. Pahami jenis-jenis publikasi. Karena research article bukan satu-satunya publikasi. Ya, ini contohnya ya. Ada yang namanya research articles. Ini adalah yang paling tinggi. Artinya apa? Kalau Anda menulis research articles, be ready, siap-siap. Akan ditanya tentang keoriginalan idenya. Kemudian banyak kritik dan prosesnya sangat-sangat panjang. Bisa sampai setahun atau 2 tahun. Dan siap ditolak beberapa kali. Ya. Tapi kita punya juga yang namanya brief reports. Brief report itu lebih sederhana. Jadi tidak banyak theoretical framework-nya, langsung saja menjelaskan prosedur research-nya gimana. Analisanya, data collection, discussion, result. Theoretical framework-nya tidak terlalu dilihat. Ada juga namanya research in practice atau progress. Hanya 1000 kata, publish. Okay? Ada juga namanya classroom observation, 1000 kata hanya 1000 kata. Mohon maaf. Jadi, yang selanjutnya ada software review. Bagaimana tahu tentang ini, Mas? Anda ketika membuka jurnal, website jurnal, lihat ke bagian authors guidelines atau ke bagian information for authors. Anda akan mendapatkan informasi tentang ini. Tidak semua jurnal punya brief report. Tidak semua jurnal punya classroom observation. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda explore journals, bookmark websitenya, terus juga bookmark yang mana yang ada brief report. Jadi tidak harus publish research articles. Saya tadi bilang saya akan punya 13 publikasi ya. Tidak semuanya research articles. Ada yang brief reports, ada yang classroom observations. Tapi teman-teman, mau tipe mana aja yang Anda publish, nilai value-nya itu sama yang kita lihat. Kalau Anda publish observation, classroom observation ya, di Q1 Journal, teman Anda publish research articles di Q1 Journal, sama, Anda sama-sama punya publikasi di Q1. Di institusi saya,
reward-nya itu sama. Workload-nya, beban kerjanya sama. Makanya Anda bisa publish multiple papers in a year, dalam setahun. Oke, jadi pahami ini teman-teman. Yang selanjutnya, tips yang terakhir teman-teman ya. If you cannot do it alone, collaborate. Collaborate. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, kolaborasi. Lihat orang yang sudah bisa dan kolaborasi dengan dia. Kolaborasi. Dan Anda harus jujur, saya nggak ada apa-apa, tapi saya punya satu hal, saya mau kerja. Kalau Anda bisa, kita kolaborasi, Anda kasih tahu apa yang harus saya kerjakan, saya mau belajar, saya akan kerja keras, dan saya akan maksimalkan kemampuan saya, karena saya mau belajar dengan Anda juga. Jadi collaborate, setidaknya dengan satu teman yang lain. Nah, ini juga ada satu hal yang harus teman-teman perbaiki ya. Saya dapat beberapa email, Mas, ayo kita collaborate. No, you cannot just say that. Ayo collaborate, Mas. Nggak bisa kita bilang kayak gitu dengan orang lain yang sudah punya publikasi. Anda harus, saya bilangnya, punya etika. Etika, bagaimana etikanya ketika Anda menghadap seseorang yang lebih berpengalaman dengan Anda dan mencari cara komunikasi agar orang itu mau kolaborasi dengan Anda. Nah, ini sederhana ya, tapi etika is important kalau Anda mau kolaborasi ya. Makanya saya bilang, if you cannot do it alone, collaborate. Oke? Nah, ini adalah tips terakhir dari saya, teman-teman. Sebelum saya akhiri presentasi saya ingin menyampaikan ini, teman-teman. Saya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Publikasi di jurnal Trindex Scopus itu tidak mudah. Ya. Tapi ketika Anda berhasil, Anda sudah melewati salah satu proses tersulit di dalam hal berkarir di higher education atau tingkat universitas. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi, this one is worth doing, worth fighting. Jadi, publish di jurnal Trindex Scopus itu pantas diperjuangkan, pantas untuk saya bilang fighting until the end. Itu mungkin moderator dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman materi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Bisa dibilang bahwa pemaparan materinya sangat padat dan juga menarik ya. Banyak sekali informasi dan juga saran yang bisa kita dapatkan dari pemaparan tadi. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sebagai sedikit informasi bahwa bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaannya melalui kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sepertinya ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Ada 2 pertanyaan ya, Pak Budi, saya bacakan. Silakan. Pertanyaannya dari Muhammad Oktavian, mahasiswa S1 Fisika IT semester 5. Untuk pertanyaan yang pertama, kebetulan saya pernah publikasi di konferensi internasional Symposium on Physics and Application, di situ tertera Conference Proceeding Index by Scopus. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud conference proceeding? Apakah conference proceeding tersebut dapat membuat publikasi saya dapat terindeks Scopus atau tidak? Baik, silakan Pak Budi untuk pertanyaan yang pertama. Yang keduanya langsung ya, apa saja manfaat yang bisa didapat ya? Baik Pak, silakan langsung untuk pertanyaan kedua. Ya, jadi Mas Muhammad Oktavian, mohon maaf ya, saya bilang kayak gini ya, orang di Indonesia memang banyak sekali publish di conference kayak gini,
Symposium on Physics and Application. Saya lupa namanya apa, tapi banyak sekali. Kalau Anda tadi ya, saya bilang ya, kalau Anda buka website Scopus ya, kalau Anda mau tahu ya, dosen Anda, saya nggak, mungkin bukan dosen Anda. Saya biasanya ya, ini mungkin praktis yang saya lakukan. Misalnya kalau saya lihat ada orang pembicara kayak misalnya, ini ada webinar dari Budi Waluyo. Biasanya saya cek dulu, dia dokumen di Scopusnya ada berapa banyak. Anda bisa cek di namanya di auto research ini. Nah, di yang dibilang tadi ya, conference ini, Anda type aja apa judul conference-nya di sini. Misalnya, saya lihat yang mana ya? Apa namanya tadi Muhammad? Saya coba copy paste dulu ya. Di sini misalnya ya. Kalau saya type di sini nggak ketemu. Maka Anda juga bisa mencarinya menggunakan publisher atau ISSN lebih mudah. Ya, jadi lihat proceeding-nya, ISS-nya apa. Menjawab pertanyaannya, apakah itu terindeks Scopus atau enggak? Cek dulu di sini, ya. Kemudian setelah cek di sini, apakah proceeding itu benar-benar terindeks Scopus, Mas? Iya. Untuk yang tipe-tipe ini, namanya sama-sama ya. Namanya bau-baunya sama kayak gini. Symposium something. Tapi ketika Anda lihat proceeding artikelnya, Anda akan menemukan ada tema proceedingnya itu yang nggak masuk dengan tema conference-nya, tapi publish. Nah, kalau Anda tanya, ini Mas beneran terindeks Scopus atau enggak? Cek di website ini, Mas rekomendasikan nggak publish di sini? Kalau saya bilang hindari, karena itu baunya bau yang saya bilang tadi, baunya bau predatory, abu-abu, mending dihindari. Karena memang sebenarnya di conference seperti ini, itu banyak teman-teman di Indonesia yang publish, karena prosesnya lebih mudah, tapi bayar, kayak gitu. Hindari ya, kalau saya bilang hindari di proceeding conference kayak gini, hindari. Kemudian apa manfaat yang bisa kita dapat telah melakukan publikasi terindeks Scopus? Kalau Anda jadi dosen ya di kampus Indonesia, Anda mau nama Anda dikenal internasional kan? Orang mau tulisan Anda dibaca oleh orang yang dosen di kampus di Amerika kan? Mau kan? Jadi itu manfaatnya. Kayak misalnya Anda type nama saya ya. Saya punya 12 dokumen yang sudah masuk di Scopus. Dan ketika Anda buka dokumen Anda akan bisa melihat siapa yang nge-cite citasi tulisan Anda. Kemudian Anda bisa melihat juga berapa H-index Anda. H-index itu adalah jumlah publikasi dibagi dengan jumlah apa kayak gitu. Semakin tinggi H-index, artinya semakin tinggi citasi tren Anda. Kayak gitu. Manfaatnya adalah investment di masa depan. Ketika Anda mau pindah dari kampus di Indonesia, mau ke kampus di luar negeri, itu cenderung lebih mudah karena Anda punya rekor yang diakui secara internasional. Ketika Anda mau melamar beasiswa juga akan lebih mudah. Kayak gitu. Ketika Anda mau melamar program postdoc atau internship akan lebih mudah karena Anda punya publikasi di indeks yang diakui internasional. Itu mungkin Mas Alang, Mas Elang. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawaban pertanyaan pertama. Baik, kalau begitu kita lanjut ke penanya yang kedua dari Pak Ahmad Sugianto. Mohon maaf izin bertanya Pak, kalau publikasinya itu adalah book review di jurnal terindeks Scopus, apakah nama autornya dapat muncul di web Scopus jika sudah berhasil publish book review-nya? Yes. Jadi jawabannya benar, bisa muncul di Scopus. Jadi kalau Anda udah publish, kemudian tunggu sekitar 2 atau 3 bulan, kemudian ketik nama Anda di Scopus, biasanya sudah muncul. Jadi yang jenis-jenis publikasi yang saya jelaskan tadi, apapun jenisnya,
kalau jurnalnya memang kredibel, bisa Anda cari di Scimego, bisa Anda cari namanya di Scopus, nggak discontinued, nggak abu-abu yang saya bilang tadi, muncul kok book review. Dan ini tadi juga saya bilang kan, jangan mau pakai uang sendiri kalau nggak diganti ya. Ini juga perlu Anda pahami ya. Jadi itu book review bisa nggak di-apply untuk publication reward. Book review adalah salah satu tipe publikasi yang sedikit peminatnya. Jadi kalau Anda menulis book review, kemungkinan besar diterima itu lebih tinggi persentasenya. Hanya kalau Anda mau untuk meningkatkan, jadi level yang pertama, berapa jumlah publikasi Anda? Level yang tertinggi, berapa jumlah citasi Anda? Jadi lihat level Anda dulu ya. Level Anda itu orang baru bertanya berapa jumlah publikasi Anda di Scopus. Atau yang tertinggi, berapa jumlah citasi Anda di Scopus. Oke. Nah, kalau Anda masih yang kedua, ya, jumlah citasi, book review, itu sangat-sangat jarang di-cite oleh orang lain. Jadi kalau Anda mau menulis book review, boleh, tapi itu sekedar kayak hobi dan menambah jumlah dokumen Anda di website Scopus. Tapi untuk meningkatkan jumlah citasi, baiknya tentang research article, brief report, atau tipe manuskrip yang lainnya, di mana Anda menulis tentang riset atau literature. Itu jawabannya, Mas Telang. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawaban yang kedua. Mungkin sedikit informasi bahwa kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di chat Zoom. Baik, mungkin selanjutnya ada penanya yang sudah raise hand ya, Mas Zulfikar. Silakan Mas Zulfikar untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan moderator. Mas Budi, perkenalkan saya Zulfikar Damaralam. Saya mahasiswa doktor dari IPB. Yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin juga Mas Budi boleh share juga pengalaman Mas Budi. Yang pertama mengenai mungkin perjalanan Mas Budi, bagaimana sih kok bisa menjadi dosen di Walaila University di Thailand. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya agak excited dengan Mas Budi yang tahun ini tadi di awal ada 13 yang akan dipublish ya Mas ya. Mungkin boleh itu di-share bagaimana sih tips-tipsnya atau strategi Mas Budi kenapa dalam 1 tahun bisa dipublish sebegitu banyak, karena yang kita tahu bahwa proses reviewer dari jurnal Scopus pada umumnya kan 5-8 bulan ya Mas ya. Nah itu mungkin bagaimana bisa di-share Mas, terima kasih. Ya, salam kenal Pak Zulfikar. Jadi gimana bisa jadi dosen di Thailand Mas? Jadi saat saya lulus S3 bulan Agustus ya 2017, saya pulangnya bulan Mei 2017 ya, saya defense-nya. Tapi saya official lulusnya tahun 2017. Sejak bulan Mei 2017 itu hampir 100 aplikasi saya sebar ke berbagai negara, termasuk di Indonesia, termasuk aplikasi melamar PNS di Indonesia. Tapi nggak ada yang nyangkut satupun, bayangkan. Hampir 100 aplikasi saya sebar. Dan yang menerima hanya satu, Walailak ini. Makanya kalau ditanya bagaimana Mas bisa di sini? Ya simple sebenarnya, saya buka semua lowongan-lowongan, saya share di LinkedIn atau Google, Twitter, saya share, saya kirim aplikasi sama seperti yang teman-teman lakukan. Nggak ada tips yang ini sih, keep doing it. Itu aja. Dan memang kalau teman-teman sering bilang mungkin ada yang nanya kok nggak jadi dosen di Indonesia aja, nggak lulus di Indonesia. Itu masalahnya. Makanya nggak jadi dosen di Indonesia. Iya. Nah, jawaban yang kedua, gimana sih Mas bisa sampai publikasi? Bukan akan, tapi sudah publish 11, 2 lagi akan publish bulan ini, akhir bulan ini. Saya bilang kayak gini teman-teman, memang benar publication process itu prosesnya kayak gini. Akan makan waktu sekitar 1 tahun, ya. Jadi kalau Anda sudah menulis manuskrip selesai. Nah,
Anda udah selesai dulu ya. Jadi untuk menyelesaikan manuskrip itu kan bisa berbulan-bulan ya. Kalau saya biasanya satu manuskrip itu selesai dalam 1 bulan atau 2 bulan. Karena saya udah terbiasa. Anda harus membiasakan itu juga kalau mau cepat. Nah, proses ini mulai dari Anda sudah selesai manuskrip. Kemudian Anda submit. Udah ketemu jurnalnya ya. Anda submit. Itu biasanya internal review dulu. Sekitar 1 atau 2 bulan. Editornya yang baca. Kalau lulus, Anda masuk ke fase selanjutnya. Dikirim ke external reviewers. Tapi kalau nggak lulus, Anda berhenti di sini. Editornya tolak. Atau di internal review ditolak. Ini namanya desk rejection. Kalau lulus, Anda akan dikirim ke reviewer 1, 2. Ada jurnal yang sampai melibatkan 3 reviewer. Dan ini makan waktu 4-6 bulan. Kemudian ada proses. Badannya lah nangko. Saya dengar kau yang ngecek tadi. Orang Oke, roaming ya. Jadi major atau minor revision, resubmission, kemudian second review sampai paper publish. Jadi kalau ini one attempt, 1 kali coba ya, yang ini ya, bisa sampai 1 tahun. Tapi jangan digeneralisasikan semua jurnal akan makan waktu 1 tahun. Ada yang hanya 6 bulan selesai. Makanya tadi habiskan waktu explore Saimego website, kemudian juga lihat ya intinya tiap hari set Google Alert, kemudian pahami jurnal-jurnal, buat bookmark, pahami medan yang Anda sedang geluti, dunia publikasi itu. Itu mungkin dan kok bisa sampai 13 tahun ini? Karena itu adalah paper yang saya tulis di 2020. Jadi paper itu bukan ditulis tahun ini, ada yang ditulis tahun ini, tapi kebanyakan paper yang ditulis di 2020 ya. Jadi Anda kalau mau banyak publikasi tahun depan, menulis dulu. Jadi sama seperti menabung. Future investment, seperti itu. Karena proses ini ya, jadi udah selesai 1 manuskrip, kirim, nulis yang lain lagi. Kirim, nulis yang lain lagi. Seperti itu. Dan saya biasanya 1 bulan selesai 1 manuskrip. Saya menulis collect datanya, saya menggunakan kuantitatif, jadi survei, kemudian proficiency test, kemudian saya menggunakan SPSS. Pahami riset design yang fit untuk Anda, dan Anda bisa lakukan dengan senang hati sesuai prosedur. Kayak gitu. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih sekali Mas Budi Waluyo. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Ismail terkait tips dan trik untuk mengatur waktu dalam menulis banyak artikel tiap tahunnya. Mungkin sudah dijelaskan ya tadi. Lanjut ke... Mungkin sedikit mungkin. Waktu ya, kayak gini ya. Sama siswa-siswa sekolah TOEFL saya juga selalu bilang kayak gini. Kalau kita bilang, saya nggak ada waktu. Itu bukan nggak ada waktu. But you are not prioritizing that thing. Bukan nggak ada waktu, tapi Anda tidak memprioritaskan hal itu. Akan selalu ada waktu, kayak makan. Nggak ada waktu, tapi makan juga, ya kan? Mau sibuk apapun. Jadi, bukan nggak ada waktu, tapi Anda tidak menganggap itu hal yang perlu diprioritaskan. Kalau Anda tanya bagaimana saya membagi waktu, biasanya setelah sholat subuh, itu sekitar 1-2 jam, saya akan duduk di depan laptop. Bisa membaca artikel, bisa menulis artikel, itu biasanya sampai jam 7, jam 8, baru saya move on. Nah, itu biasanya waktu yang sangat-sangat saya hargai dan saya lakukan hampir tiap hari. Temukan waktu Anda juga, kayak gitu, kapan. Dan itu harus rutin memang, karena kalau nggak Anda jadikan habits, nggak akan bisa. Kayak misalnya kita menanam tanaman ya, perlu Anda kasih air, kasih lihat ada rumput atau tidak, ya kan setiap hari sama. Ini tanaman nih, otak kita. Mau dikasih pupuk, pengetahuan, nah harus regular. Jangan pernah bilang nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu, berarti Anda jangan pernah bertanya, kapan ya saya punya publikasi? Karena Anda sendiri tidak memprioritaskannya.
Itu kalau saya bilang kayak gini bukan karena saya udah publish banyak ya. Kalau teman-teman di sekolah TOEFL tahu histori saya dulu bodoh sekali bahasa Inggris dan saya nggak lulus cum laude S1, tapi S2 di Inggris, S3 di Amerika, ngajar di negara lain. Nah, itulah saya bilang Anda bisa kalau Anda prioritaskan. Itu mungkin Mas Elang. Wah, keren banget ya Pak. Makasih untuk jawaban yang terakhir ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pascanova. Izin bertanya, Mas Budi, jika artikel ditolak dari jurnal Trindex Scopus, sebaiknya kita perbaiki, kemudian kirimkan lagi ke jurnal yang selevel dengan jurnal sebelumnya, atau kirim saja ke jurnal lain yang levelnya di bawah jurnal sebelumnya. Ya, jadi jawaban untuk pertanyaan ini tricky ya. Saya tahun ini saya mungkin minggu depan kalau teman-teman follow Twitter sama Facebook saya akan mungkin update publikasi di Q1. Q1 ini juga artikel di Q1 ya. Historinya udah ditolak 4 atau 5 kali artikel ini. Dan yang nolak itu Q3, Q2, bahkan Q4 ditolak. Tapi publish di Q1. Makanya saya bilang teman-teman, you cannot predict, nggak bisa prediksikan. Tapi Anda harus paham standar quality manuskrip yang diterima oleh jurnal Trindex Scopus. Gimana paham standarnya Pak? Kalau Anda banyak membaca artikel yang publish di jurnal Trindex Scopus, Anda akan punya di sini standar kualitasnya gimana. Kayak saya sudah banyak baca. Pas saya baca satu manuskrip, saya tahu ini bakal diterima. Oh, ini nggak bakal diterima. Jadi, makanya jurnal artikel ini akhirnya terbit di Q1. Kok Mas ditolak di Q3, tapi kirim ke Q1? Karena saya yakin kualitasnya bagus. Ada banyak hal yang mempengaruhi satu artikel ditolak. Bisa karena tipe topiknya nggak masuk, bisa karena reviewernya. Karena reviewer itu kan ada yang sensitif, kritis, ada yang easy going, kayak gitu kan. Jadi ada faktor luck juga di sana. Tapi kita harus paham standar kualitas satu manuskrip yang acceptable, punya potensial diterima oleh jurnal Trindex Scopus. Nah, kalau saya ditanya, apakah kalau kita ditolak di Q2, harus kirim ke Q3? Dulu, di awal-awal, saya pernah dikasih nasihat oleh teman. Lebih baik kirim pertama ke Q1. Kalau ditolak, kirim di Q2. Kalau ditolak, kirim ke Q3. Setelah saya coba, it didn't work. Nggak seperti itu juga, kalau saya bilang. It doesn't mean that kalau kita ditolak di Q4, kita nggak boleh kirim ke Q1. Nggak harus. Makanya, kok bisa kayak gitu, Mas? Anda harus paham jurnal yang akan Anda kirim. Makanya nanti kalau Anda sudah punya bookmark, koleksi nama-nama jurnal, baca artikel-artikelnya, Anda akan bisa paham di sini. Oh, manuskrip ini cocok untuk jurnal ini. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus dikirim lagi ke jurnal dengan indeks yang setara, bisa jadi, bisa enggak. Atau yang lebih di bawah, bisa jadi, bisa enggak. Atau lebih atas, bisa jadi, bisa enggak. Depending, bergantung dengan jurnal yang tersedia yang sesuai dengan topik Anda. Tapi jangan pernah berasumsi kalau ditolak di Q1, nggak bakal bisa terbit di Q1. Atau ditolak Q4, nggak akan bisa diterbit di Q1. Nggak. It doesn't work that way. Nggak seperti itu. Walaupun kebanyakan bisa juga. Makanya tadi saya bilang, Anda harus paham standar kualitas manuskrip yang akan diterima di jurnal Trindex Scopus. Anda bisa tahu ini dengan cara membaca artikel yang terbit di jurnal Trindex Scopus. Anda akan dapat lihat, oh cara menjelaskan metodenya itu kayak gini. Design, participants, instrumen, data analisis. Saya nggak ada ini. Nah itu mungkin jawaban dari saya, Mas Elang. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nikomang. Izin bertanya, Pak,
Saya ingin upload artikel di sebuah jurnal yang sudah saya cek di Simago, sudah terindeks Scopus Q1. Di web jurnal tersebut, saya cek tidak ada fee-nya atau gratis. Tapi saya masih ragu, apakah ada cara lain untuk mengecek fee dari sebuah jurnal selain dengan mengunjungi web jurnal terkait? Ya, salah satunya ya send an email ke editornya. Memang ada beberapa jurnal terindeks Scopus, tapi tidak mengatakan jumlah publication fee-nya berapa, atau dia hanya menyebutkan ada publication fee, tapi tidak menyebutkan berapa. Saran saya, lihat daftar di bagian editornya, kirim email ke editornya atau asisten editornya. Tanya tentang itu, pasti dibalas kok. Kalau dia nggak balas, berarti Anda itu indikasi sebaiknya Anda nggak usah kirim ke jurnal itu. Karena kalau email aja nggak dibalas, apalagi manuskrip Anda yang akan Anda submit ke sana. Jadi kalau memang itu jurnal yang bagus, kita kirim email pertanyaan, pasti dibalas. Paling nggak dalam kurun waktu kurang dari sebulan, 1-2 minggu paling lama. Ya, itu juga sebagai cara memahami jurnal ini responsif atau tidak. Itu jawabannya, Mas Elang. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Aulia Adila. Selamat siang Pak Budi, saya ingin bertanya. Saya pernah mencoba publish ke salah satu jurnal terindeks Scopus, namun saya ditolak oleh reviewer tersebut. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa sajakah faktor yang membuat artikel saya ditolak? Dan yang kedua, bagaimana tips agar artikel tersebut bisa tembus di jurnal yang sama, atau mungkin bisa di jurnal yang berbeda? Oke, yang pertama teman-teman, yang saya bilang di sini ya, ada namanya, dia kan ada dua ya, internal review dan external review ya. Pertama Anda pahami, itu ditolaknya di internal review atau external review. Kalau Anda ditolak di fase ini, internal review ya, di review oleh editor jurnal, itu artinya biasanya yang pertama, scope-nya nggak masuk dengan scope jurnal. Yang kedua, kualitasnya tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh jurnal itu. Dua itu biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah melewati internal review dan editornya bilang sudah di send out for external review, itu berarti satu prestasi awal. Kenapa? Editor jurnal itu biasanya profesor dan punya pengalaman. Kalau dia meluluskan jurnal kita untuk dikirim keluar, itu berarti kualitas manuskrip kita bagus. Ya. Jadi kalau Anda sudah melewati internal review dan ditolaknya di external review, itu berarti kualitasnya kemungkinan besar bagus. Saya bilang kebanyakan bagus. Artinya bukan di masalah kualitas, tapi di masalah yang lain. Bisa jadi reviewernya lebih kritis, bisa jadi ada hal-hal yang kurang mendalam atau idenya kurang baru, kurang original, dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau Anda ditolak di fase external review, Anda revisi saja berdasarkan feedback-nya, kemudian kirim ke jurnal lain lagi, biasanya 2-3 kali bisa diterima. Tapi kalau Anda ditolak di sini, Anda perlu paham, ini masalahnya di kualitas atau di scope jurnalnya. Ya. Kalau ditolak terus di fase ini, tapi kalau ditolak ini di fase ini hanya 1-2 kali, bisa jadi bukan masalah kualitas, tapi scope. Itu sebenarnya yang jadi standar. Jadi kalau ditanya faktor-faktor yang membuat artikel itu ditolak apa aja, Pak? Sebenarnya sederhana. Anda harus explore archive, kan? Archive di website jurnal itu. Baca artikel yang terbit di sana, lihat topiknya. Ada nggak topik yang terkait dengan topik manuskrip Anda? Yang kedua, cara analisa artikel yang terbit di sana. Apakah ada yang menerapkan, misalnya Anda menggunakan t-test, ya? Ada nggak paper yang t-test yang terbit di jurnal itu? Anda menggunakan interview, ada nggak di jurnal itu yang archive-nya
yang artikelnya terbit dengan interview. Kalau itu ada, biasanya it fits your manuscript, sesuai. Tapi kalau nggak ada, Anda harus pikir-pikir dulu. Biasanya itu yang standar sih, ya. Teman-teman, hal yang kunci yang lain adalah Anda harus, tadi saya bilang ya, baca satu artikel Trindex Scopus lah satu hari. Nanti Anda akan lihat ciri-ciri tersendiri artikel yang Trindex Scopus itu gimana. Anda akan tahu, oh, dia punya satu kesamaan. Jadi dari organisasi dia, Anda akan paham itu sama. Kemudian dari segi menjelaskan, Anda akan lihat ada kesamaan. Ini hanya bisa Anda pahami kalau Anda cobalah. Sehari satu, set Google Alert-nya, explore ResearchGate-nya, dan lain sebagainya. Kayak saya misalnya ya, saya menghadiri webinar kayak gini ya, pembicaranya Budi Waluyo misalnya. Saya akan ketik di Google Scholar, atau di ORCID, atau di ResearchGate, saya baca papernya. Kalau sesuai dengan metode saya, itu role model saya. Dan saya baca. Ini kalau Anda lihat di Chrome saya ya, di Chrome saya yang ini saya ada satu yang saya buka. Ini Google Scholar ya, saya buka. Dia ini udah profesor. Jadi ini yang saya makan tiap hari sekarang. Saya buka artikel dia, saya buka, saya baca satu persatu. Saat kita membaca, kita juga harus reflect back ke manuskrip kita. Ingat ya, tidak apa-apa kalau Anda copy ya. Misalnya ini ya, copy misalnya dia menjelaskan dia explore language anxiety misalnya ya. Pakai survei, wawancara. Tidak apa-apa Anda copy, buat riset yang sama, tulis prosedur dengan analisisnya sama dengan ini, nggak masalah. Ya. Karena itu tulisan Anda, konteksnya beda. Konteks Anda bukan konteks dia. Dan itu akan menjadi tulisan Anda juga. Nah, itu mungkin masalah. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Arnentis. Izin bertanya Pak Budi, apakah ada keuntungan khusus bagi dosen atau mahasiswa S2 dan S3 yang mempunyai banyak publikasi di jurnal terindeks Scopus? Apakah ada juga situasi yang memungkinkan untuk orang yang bukan dosen atau bahkan mahasiswa, tetapi juga bisa menulis di jurnal tersebut? Ya, yang pertama ya, bergantung dengan karir Anda apa yang ingin Anda capai. Biasanya publikasi ini akan punya dampak kalau karir yang Anda ingin raih itu jadi dosen. Ya, tapi kalau jadi guru, jadi politician, nggak akan ada dampak. Ya. Jadi itu dulu. Kalau Anda nggak mau berkarir di tingkat universitas, nggak perlu pusing-pusing dengan ini. Jadi lulus S2, S3, ya nggak perlu juga pusing-pusing dengan ini lagi. Kenapa tingkat universitas? Di tingkat universitas itu ada yang namanya academic ranking. Ya. Kalau di luar negeri itu asisten profesor, saya asisten profesor, di atasnya associate profesor, kemudian full profesor. Ya. Setiap kita naik ranking ini, jenjang karir lah kalau kita ya. Dapat tambahan income juga, dapat tambahan fasilitas juga. Di Indonesia ada namanya dosen, senior dosen, ada namanya lektor kepala dan sebagainya, saya lupa. Ya. Nah, itu dampaknya. Yang pertama, ke karir ya. Yang kedua, Anda tujuan utamanya kemana? Saya di sekolah TOEFL juga saya sharing ini ya. Jadi kalau Anda mau melamar beasiswa S2 atau S3, salah satu key yang harus Anda miliki adalah prestasi di bidang menulis, publikasi. Kalau Anda ingin dapat beasiswa S2, S3, prestasi di bidang menulis itu sebuah keniscayaan yang harus Anda miliki. Ya. Yang ketiga, kalau Anda mau berkarir di negara yang lain. Seperti saya bilang tadi, Anda punya publikasi di jurnal Trindex Scopus, kemanapun Anda pergi, itu diterima. Tapi kalau Anda punya publikasi di jurnal Trindex Sinta, diakui, diterima di Indonesia. Di Thailand, enggak. Di Amerika, enggak. Ya, memang ada levelnya, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Oh, satu lagi. Kalau nggak punya karir di dosen, jadi bukan dosen di Indonesia,
apakah bisa juga kirim manuskrip atau publish di jurnal Clinical Scopus? Bisa. Biasanya orang menggunakan nama independent researcher, peneliti independen biasanya. Tapi kalau mau ada dampak, yang saya bilang tadi, kalau Anda mau mencari karir, beasiswa, semua yang terkait dengan higher education atau universitas, beasiswa, program-program exchange, sangat-sangat impactful, berguna publikasi ini. Itu Mas Elang. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan mendengar closing statement dari Pak Budi. Mungkin 1-2 kata, silakan Pak untuk closing statement-nya. Closing statement-nya kalau saya bilang kayak gini mungkin ya. Teman-teman yang sedang S2 atau S3 dan punya yang lain yang sedang berkarir jadi dosen sekarang ya. Mulainya dengan niat-niat yang jujur ya, jujur karena di Indonesia saya lihat banyak yang mencari shortcut kalau untuk publish paper. Menurut saya jangan terjebak yang seperti itu. Tadi saya bilang ya, kalau saya sendiri memotivasinya ada uang tambahan ya, tapi itu juga halal, bukan dari tipu menipu. Dan ada praktek juga yang sisip nama dan lain sebagainya, hindari. Karena kayak gini, ketika kita berhasil dengan kemampuan kita sendiri, itu akan menjadi pelajaran, bukan cuma kita, buat yang lain juga. Kayak saya ini ya, saya berusaha sendiri, sekarang ada sekitar 200-an yang mendengar saya, dan ini jadi amal ibadah saya di akhirat nanti. Tapi kalau saya dari tipu menipu, ketika saya diminta sharing kayak gini juga nggak terlalu bermanfaat seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman dan pahami karir yang Anda ingin cari apa, dan selalu saya bilang teman-teman kalau ada kesempatan untuk meraih beasiswa ke luar negeri, fight for it karena it's worth it. Dan kalau ada kesempatan berkarir di negara orang, fight for it karena untuk berkontribusi ke negara kita bukan berarti kita harus ada di negara kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ocehan saya. Saya akan share slide saya di bagian chat aja ya. Jadi kalau teman-teman ingin lihat slide-nya, bisa lihat di chat. Semoga kita bisa ketemu tatap muka di Indonesia ya. Dan teman-teman yang dapat beasiswa unggulan, semoga berhasil dengan studinya dan bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas closing statement yang sangat mantap sekali. Baik, selanjutnya ada pembacaan notulensi dan juga nanti ada penyerahan sertifikat sebagai simbolis acara ini telah selesai. Untuk yang pertama, saya akan membacakan notulensinya. Yang pertama, indeks merupakan database, tempat penyimpanan paper atau artikel. Indeks jurnal tertinggi adalah Scopus dan Web of Science. Indeks tertinggi tersebut dapat dijadikan patokan dalam memilih jurnal. Yang kedua, untuk menemukan jurnal yang sesuai dapat dilakukan melalui ISI, Scopus, atau SIMTA. Yang ketiga, untuk menghindari jurnal predator dapat dilakukan dengan mengecek website CIMEGO. Ciri-ciri jurnal predator. Yang pertama, menjanjikan proses cepat. Yang kedua, ada publication fee. Yang ketiga, kualitas artikel yang sudah publish kurang baik. Yang keempat, dapat melihat website jurnal. Perhatikan scope-nya, submission guidelines-nya, frekuensi publication fee, dan juga indeks jurnal. Dan yang terakhir, yaitu tips dan trik untuk mempublikasi suatu artikel ilmiah. Yang pertama, buat folder bookmarks, website jurnal yang menjadi targetnya. Yang kedua, targetkan jurnal terindeks Scopus. Yang ketiga, hindari memilih jurnal yang berbasis di negara berbahasa Inggris. Yang keempat, hindari memilih jurnal dari publisher yang sudah mainstream apabila masih pemula. Selanjutnya, hati-hati dengan jurnal yang discontinued atau discontinued dari Scopusnya.
Selanjutnya, pahami modal yang Anda miliki dan jangan publikasi menggunakan dana pribadi. Selanjutnya, memiliki role models yang bisa Anda ikuti jejaknya lewat research platforms. Selanjutnya, bangun personal learning networks. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan rekan yang lain. Oke, itulah notulensi untuk acara webinar hari ini. Berikutnya terdapat proses penyerahan sertifikat sebagai apresiasi simbolis kepada Pak Budi bahwa sudah terlaksananya acara webinar pada hari ini. Baik, di layar sudah tertera share screen sertifikatnya. Baik, dimohon panitia dokumentasi untuk men-screenshot proses penyerahan sertifikatnya. Baik, mungkin Pak Budi bisa berpose dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah cukup. Baik, terima kasih Mas Nil atas dokumentasinya. Untuk Pak Budi mungkin bisa ditunggu karena di akhir ada sesi foto bersama. Baik, sebelum penutupan ada sedikit informasi terkait donasi Semeru. Jadi Forum Beasiswa Unggulan dari seluruh regional menyelenggarakan open donasi untuk bencana yang terjadi di wilayah sekitar Gunung Semeru. Bagi peserta yang ingin berdonasi, bisa transfer ke rekening 0344 0110 4765 500 atas nama Maulida Tuzakia. Pada saat transfer, dimohon untuk menambahkan angka 1 pada digit paling terakhir. Dan setelah transfer, mohon konfirmasi ke kontak person 0812 3783 1344 atas nama Maulida Tuzakia. Baik, selanjutnya sebelum ditutup acara webinar pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Mungkin kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengisi formulir presensi yang sudah kami kirim di kolom chat Zoom. Dan juga bagi peserta yang menghendaki sertifikat, silakan memesan pada formulir presensi yang sudah kami sediakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kepada peserta, silakan untuk on kamera. Baik, kepada panitia dokumentasi dimohon untuk bantuannya untuk mendokumentasi sesi foto bersama ini. Ya, baik Mas Lang. Nah, ini ada, baik teman-teman, ini ada sekitar 7 slide. Ya, kita mulai dari slide pertama dulu. Mungkin bisa pasang pose yang terbaiknya. Saya hitungin 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Kemudian yang slide keempat. 1, 2, 3. Untuk slide kelima. 1, 2, 3. Dan untuk slide ke-6. 1, 2, 3. Dan kemudian untuk slide terakhir yang slide 7. 1, 2, 3. Nah, baik, untuk dokumentasi cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator, Mas Elang. Baik, terima kasih Mas Nil atas bantuannya. Baik, hadirin sekalian, tidak terasa sudah sekitar 2 jam kita telah melaksanakan acara webinar 2 penulisan dan publikasi ilmiah pada hari ini. Alhamdulillah acara ini sudah berhasil terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah sangat baik pada hari ini dan juga berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias acara webinar pada hari ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada para panitia dan juga pengurus Fornas BU Pascasarjana. Dan akhirnya saya Elang sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di webinar 3 penulisan dan publikasi ilmiah Fornas BU Pascasarjana. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Elang, Pak Budi Waluyo, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Budi. Terima kasih Kak Budi.